Happy cuan, salam sehat dalam masa pandemi. Baik, saya akan tidak perpanjang lebar lagi, saya akan share screen. Baik, sudah terlihat ya. Ini edisi pada tanggal 5 November terakhir data diambil. Kemudian analisa ini untuk hari ini tanggal 6 November. Seperti kita ketahui bersama, ternyata US election belum memberikan hasil yang pasti, masih dalam perhitungan. Sementara ini Joe Biden unggul secara elektoral dengan 264 versus 2 versus untuk si Trump 213, sehingga masih belum dipastikan siapa yang unggul. Tetapi kemarin pasar menyikapi dengan baik karena Dow Jones tadi malam itu naik drastis. Kemudian IHSG juga hari kemarin juga ditutup positif. Sehingga pasar memperkirakan memang peluang terbesar memang Joe Biden menang. Karena dengan Joe Biden menang maka trade war Amerika dengan China akan berakhir sehingga menjadikan harapan positif bagi pasar khususnya di Asia. Oke, saya lanjut ke chart ya. Chart yang pertama adalah PT Timah. PT Timah di sini salah satu BUMN komoditi yang komoditi bagian besarnya adalah timah yang dikelola. Ini kita bisa lihat di situ ya. Jadi hari kemarin menunjukkan candlestick yang positif ya. Candlestick naik berwarna hijau dengan volume yang tidak terlalu besar. Kemudian juga sudah muncul sentimen yang berwarna biru, artinya buyer menguasai pasar. Walaupun ada dead cross kemarin ya, ada dead cross dan MACD mengecil mendekati 0. Kemudian kalau kita lihat di sini dari indikator bandar ada di dalam emiten ini dengan melakukan akumulasi sehingga harga terkerek naik karena menyikapi keunggulan sementara Joe Biden. Kemudian yang berikutnya Sido muncul. Sido muncul adalah perusahaan consumer good berbasis farmasi tradisional. Ini juga salah satu saham yang sangat prospek menurut saya untuk jangka panjang. Dan kemarin juga beberapa bulan yang lalu melakukan stock split. Ini juga bisa kita lihat sentimennya berwarna biru, artinya buyer menguasai pasar. Volume perdagangan juga mulai menurun sedikit. Kemudian juga MACD berada di atas 0, artinya volume perdagangan lebih dikuasai oleh buyer. Kemudian kalau harga untuk Sido muncul kemarin tidak bergerak ya, jadi harganya sama dengan hari kemarinnya 2 hari yang lalu. Kemudian kalau kita lihat indikator bandar di sini emiten ini bandar masih berada di dalam emiten Sido sehingga untuk jangka panjang Sido muncul bisa di hold. Sido muncul merupakan salah satu perusahaan farmasi berbasis jamu yang kondisi keuangannya sangat sehat sekali. Lalu lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya saya sengaja mengambilkan emiten dengan kode SAME, artinya ini bergerak di bidang Omni Hospital ya, membawai sebuah rumah sakit internasional di Jawa Barat yang cukup besar ya. Kemarin ada isu akuisisi ke klinik kecantikan yang cukup besar dan hari kemarin juga menunjukkan sentimen positif. Jadi bisa kita lihat di sini buyer menguasai pasar dengan ditandai warna biru. Kemudian juga volume tidak terlalu besar seperti yang kemarin ya. Kemarin itu ada kecenderungan pasar yang
cukup cukup aneh ya. Jadi harga ditarik lalu dibanting. Nah, kemarin memang betul-betul naik ya. Sehingga di sini beberapa hari yang lalu kan indikatornya di sini menunjukkan ada ya, arrow merah berwarna merah ya, arrow berwarna merah dan arrow berwarna purple yang turun ke bawah. Kalau kita bisa lihat candlestick-nya yang kemarin adalah candlestick untuk bullish. Kemudian juga kalau kita lihat indikator bandar menunjukkan bahwa bandar ada di dalam emiten tersebut. Kemudian lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah Unilever. Unilever sengaja saya ambil, ini juga merupakan salah satu perusahaan consumer good yang cukup baik di Indonesia ya, selain ICBP dan INDF ya. Grup Indofood ini juga Unilever, produknya banyak sekali dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ini emiten UNPR ini atau Unilever ini juga beberapa kali stock split. Unilever stock split kemarin ya, bulan Desember 2019 itu stock split 1:5. Harganya sekarang menjadi sekitar di bawah 10 ribuan lagi. Kemarin kan bisa 40 ribuan ya. Ini beberapa kali stock split, dan ketika di stock split harganya juga langsung naik lagi selama beberapa tahun. Sehingga memang prospek ini. Kita bisa lihat di sini sentimennya adalah sentimen biru, buyer menguasai pasar, MACD berada di bawah garis nol, walaupun artinya masih ada pertarungan yang sangat hebat antara seller dan buyer. Kemudian kalau kita lihat candlestick-nya sudah candlestick yang positif atau candlestick bullish. Harga sudah naik. Kemudian kalau kita lihat untuk bandarnya, bandar masih ada di dalam emiten Unilever ini. Jadi untuk Unilever memang bisa di hold untuk jangka panjang. Pengalaman secara historis dia ketika di harga 10 ribuan, di bawah 10 ribuan, dalam beberapa tahun dia akan naik menjadi puluhan ribu. Lanjut ke berikutnya, Pewon, Pakuwon ini. Nah, yang hari kemarin ternyata untuk Pakuwon abu-abu, artinya antara buyer dan seller sama kuat. Kemudian juga volume perdagangan juga tidak terlalu besar, MACD masih berada di atas 0. Kemudian juga candlestick sudah ada dot berwarna hijau, green dot ya, artinya ada sinyal untuk buy. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk chart bandar menunjukkan bahwa bandar masih berada di emiten tersebut. Lalu lanjut ke BJTM, Bank Jatim. Ini, nah setelah kemarin seller menguasai hari kemarin ya tanggal 5, buyer yang menguasai pasar dengan volume perdagangan yang mulai meningkat. Kemudian juga MACD-nya walaupun sudah dead cross kemarin, ada sentimen positif dari pasar internasional, maka mulai berada di atas titik nol lagi, mulai naik lagi. Kemudian candlestick-nya di sini sudah candlestick yang berwarna hijau, artinya candlestick bullish. Kemudian bisa dilihat di sini bandar melakukan akumulasi untuk mengerek harga. Lalu berikutnya TLKM atau Telkom. Nah, ini untuk pertama kalinya TLKM buyer yang menguasai pasar, kemudian dengan volume perdagangan yang cukup tinggi. Kemudian MACD-nya juga masih di 0 tetapi sudah mengecil, mau menuju ke atas 0. Dan bisa kita lihat di situ candlestick-nya candlestick yang bullish, naik cukup tinggi kemarin untuk emiten Telkom. Nah, saya sudah prediksi kemarin bahwa untuk Telkom adalah prospek karena sudah berada di harga support-nya ya, berada di titik support kuatnya di 2.500-an. Nah, sehingga langsung mental naik ya, karena diketahui ternyata di sini kemarin bandar mulai masuk ya, bandar atau bandar dari asing terutama itu masuk di Telkom, emiten Telkom. Kemudian lanjut ke emiten berikutnya,
Emiten berikutnya adalah INDF, Consumer Good, Indofood. Ini juga baru kemarin ada berwarna biru. Jadi kemarin banyak yang naik ya. Kemudian juga artinya buyer menguasai pasar, kemudian juga volume perdagangan sudah mulai meningkat. Kemudian walaupun masih MACD-nya berada di bawah 0, tetapi sudah mengecil mau menuju ke atas. Mau menuju ke atas 0. Kemudian candlestick-nya juga sudah candlestick bullish, artinya candlestick naik. Lalu bandar di sini terlihat bahwa ada bandar yang masuk memborong IMDF. Lalu emiten berikutnya adalah Cepin, Charon Pokpan. Nah, ini bisa kita lihat Charon Pokpan ini ada pertarungan yang ketat antara buyer dan seller beberapa hari terakhir dan kemarin dimenangkan oleh buyer dengan volume yang cukup tinggi, kemudian MACD-nya juga berada di atas, sehingga kemarin Charon Pokpan naik cukup tinggi untuk candlestick-nya, naik cukup tinggi ya. Lalu kita bisa lihat di situ, nah ini bandar melakukan akumulasi sehingga harga terkerek ke atas. Kemudian yang berikutnya, emiten berikutnya HMSP. HMSP sektor rokok ini juga sama, setelah beberapa bulan turun terus, HMSP juga kemarin buyer yang menguasai, kemudian volume perdagangan juga mulai meningkat dan MACD berada di atas 0. Kemudian bisa kita lihat di situ candlestick-nya naik walaupun tidak terlalu besar. Jadi mulai prospek ini. Nah, kita bisa lihat di sini bandar ada yang mulai masuk mendorong HMSP. Berikutnya Kalbe Farma, KLBF. KLBF adalah satu perusahaan farmasi yang sangat prospek ya, tapi di sektor swasta dia. Setelah beberapa hari turun terus, ini bisa kita lihat di sini ya, candlestick merah, terus kemarin juga naik juga, walaupun di sini sentimen masih dikuasai oleh seller. Kemudian volume perdagangan juga masih tidak terlalu besar, lalu MACD juga masih berada di bawah 0, tetapi candlestick-nya kemarin candlestick naik. Kemudian kalau kita lihat bandar, ada kegiatan bandar untuk mulai masuk ke Kalbe Farma. Lalu berikutnya Astra Agro Lestari, AALI ya. Ini salah satu perusahaan Astra di bawah induk Astra yang bergerak di perkebunan pertanian, sektor-sektor yang sangat dibutuhkan. Ini bisa kita lihat di sini sentimennya ada pertarungan antara buyer dan seller dan kemarin dimenangkan oleh buyer. Dengan volume perdagangan yang tidak terlalu besar, lalu berada di bawah, MACD masih berada di bawah 0, tapi sudah mulai mau masuk 0 dan kemarin candlestick-nya adalah candlestick naik. Kemudian kalau kita bisa lihat untuk chart bandar sudah ada akumulasi sedikit demi sedikit yang dilakukan oleh bandar di saham AALI. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bermanfaat buat sobat-sobat sekalian ya. Dan kita juga masih menunggu hasil akhir ya, final result dari US election yang seperti kita ketahui US election mirip dengan di Indonesia. Rupanya ada gugat-menggugat, ada demo karena ketidakpuasan dari calon presiden tertentu ke calon presiden yang lain.